told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why. Halo Juventini, Juvental kali ini kita akan preview pertandingan Juventus versus Empoli di Giornata 11 Serie A musim ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mensupport channel ini hingga sampai saat ini telah mencapai 500 subscriber. Khususnya para Juventini, kalian silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya yang tentunya berkaitan dengan Juventus. Kita masuk ke pembahasan preview Juventus versus Empoli. Di papan klasemen sekarang Juventus menempati posisi ke-8 dari 10 pertandingan mendapatkan 16 poin. Sedangkan Empoli berada di peringkat ke-10 memainkan 10 pertandingan dan hanya mengumpulkan 11 poin. Juventus sekarang tertinggal 10 poin dengan pemuncak klasemen Napoli yang telah mengumpulkan 26 poin. Kita lihat dari head to head Juventus versus Empoli. Dari 5 pertandingan terakhir Juventus versus Empoli, Juventus hanya kalah sekali yaitu di musim lalu, dan parahnya kekalahan tersebut terjadi di Allianz Arena. Dan semoga kekalahan tersebut tidak terulang di musim ini karena Juventus Sabtu dini hari nanti akan memainkan laga tersebut juga di Allianz Arena atau di Allianz Stadium. Kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir Juventus di musim ini, Juventus telah mendapatkan 3 kemenangan saat menghadapi Bologna, Maccabi, dan di pekan lalu saat Derby Turin mengalahkan Torino dengan skor 0-1, dan Juventus mengalami kekalahan yaitu saat menghadapi AC Milan dan Maccabi. Sedang di Empoli, dalam 5 pertandingan terakhirnya, Empoli hanya mampu mengumpulkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan dari AS Roma dan AC Milan. Kemenangan yang mereka dapat saat menghadapi Bologna dan Monza. Dari perakiraan formasi Juventus, kemungkinan besar akan memainkan formasi 4-4-2. Yaitu di belakang ada Szczesny dan Bonucci ditandemkan dengan Federico Gatti, di sisi kanan ada Juan Cuadrado dan di kiri ada Alexandro. Sedangkan di lini tengah pemain sayap kiri tentunya Philip Kostic, dan di tengah ada Rabiot, Locatelli, dan di sayap kanan lagi-lagi ada McKennie. Dan di depan kemungkinan besar Juventus akan memainkan Vlahovic dan Arkadiusz Milik. Tapi dari banyak sumber dari Sky Sport juga mengatakan Moise Kean kemungkinan besar akan menjadi starting atau ditandemkan lagi bersama Dusan Vlahovic sejak menit awal. Intinya Mr. Allegri ingin memberikan kesempatan atau membuktikan diri bahwa Moise Kean seharusnya bisa menjadi tandem atau jadi penyerang yang berguna untuk tim Juventus. Dan teman-teman yang mungkin bertanya, kapan nih Paul Pogba dan Federico Chiesa bermain bersama Juventus? Apakah kedua pemain tersebut dibawa Mr. Allegri saat menghadapi Empoli Sabtu dini hari nanti? Dan harus diakui, kedua pemain tersebut tidak akan dibawa Mr. Allegri saat menghadapi Empoli. Dan telah dikonfirmasi oleh Mr. Allegri saat konferensi pers, mengatakan saat ini Chiesa dan Pogba tidak tersedia. Federico Chiesa berpartisipasi dalam 2 sesi latihan, sementara Paul hanya sebagian bergabung dengan grup di sesi latihan terakhir. Mereka berdua tidak akan dipanggil besok. Saya juga ingin roster tersedia untuk melakukan perubahan. Pertandingan persahabatan akan diadakan untuk Federico Chiesa pada Sabtu pagi untuk melihat tingkat kebugarannya. Paul telah melakukan sebagian, tetapi dia belum melakukan latihan yang serius sejak 23 Juli. Mengembalikan semuanya dengan tergesa-gesa adalah kegilaan. Jadi dari konferensi pers Mr. Allegri ini mengatakan bahwa kedua pemain tersebut memang belum saatnya untuk comeback bersama Juventus di musim ini. Dan kemungkinan besar atau yang paling realistis dari ucapan Allegri, kita bisa melihat kedua pemain ini bermain bersama Juventus atau skuad utama Juventus, yaitu mungkin di awal bulan depan. Dan kalau dilihat dari susunan pemain yang mungkin akan dimainkan Mr. Allegri, duet Dusan Vlahovic dan Moise Kean, kemungkinan besar sepertinya Kean akan ditugaskan untuk menjadi pembuka ruang, karena Moise Kean sebenarnya mempunyai fisik yang baik, mempunyai kecepatan, dan mempunyai sebenarnya skill individu yang lebih baik dari Dusan Vlahovic.
Sedang Dusan Vlahovic kembali harus membuktikan diri bahwa dia benar-benar penyerang utama Juventus. Dan saya berharap secara pribadi Dusan Vlahovic mampu menciptakan gol lagi saat menghadapi Empoli. Dan ditanya kalau prediksi, saya berharap Juventus tidak menang hanya dengan skor 1-0, tapi dengan selisih 2 atau 3 gol. Entah Juventus kebobolan atau tidak, yang jelasnya Juventus bisa lebih banyak menciptakan gol atau lebih memperlihatkan permainan yang lebih menghibur. Karena saya melihat di lini tengah Juventus yaitu Adrien Rabiot dan Locatelli sepertinya sudah mulai pakem. Terbukti dengan di pertandingan saat menghadapi Torino di pekan lalu. Yang jadi PR lagi-lagi Mr. Allegri tidak ingin memberikan kesempatan kepada Nicolo Fagioli atau Miretti untuk menggantikan McKennie di lini tengah Juventus. Lagi-lagi McKennie selalu dimainkan sejak menit awal. Dari awal musim ini hampir semua pertandingan Juventus McKennie bermain sejak menit awal atau salah satu pemain di lini tengah Juventus yang mendapatkan menit bermain yang cukup banyak yaitu McKennie. Dan sayangnya telah diberi kepercayaan seperti itu sebanyak itu oleh Mr. Allegri, McKennie belum bisa membuktikan bahwa dia adalah pemilik nomor punggung 8 yang terbaik atau yang salah satu gelandang yang berpengaruh besar di pertandingan bersama Juventus di musim ini. Dengan tidak hadirnya Bremer karena cedera yang harus absen selama 20 hari ke depan setelah pertandingan Torino dan mungkin akan kembali bermain di awal November, jadi Juventus akan memberikan atau Mr. Allegri akan memberikan kesempatan kepada Federico Gatti, dan saya berharap Gatti bisa membuktikan bahwa dia layak menjadi bek andalan Juventus, dan ketika Bremer sembuh dia bisa menjadi tandem bersama Bremer Gatti, bukan Bonucci ya, cukup pemain pelapis saja. Atau ketika dimainkan 3 bek barulah Bonucci bisa dimainkan bersama Gatti dan Bremer, dan tidak memaksa Alexandro dan Danilo menjadi trio bek tengah seperti yang terjadi saat menghadapi Torino di pekan lalu, yang dimana ada trio berhasil di 3 bek belakang Juventus, Bremer, Danilo, dan Alexandro. Ada rumor terkait Adrien Rabiot kemungkinan besar akan dipanggil oleh timnas Prancis di Piala Dunia dan akan diberikan kontrak baru bersama Juventus. Menurut Tuttosport, ibu dari Adrien Rabiot atau selaku agen, Veronique sedang menunggu Piala Dunia untuk menampilkan putranya Adrien Rabiot dan mendapatkan penawaran pada bulan Januari. Sementara Juventus dapat segera mengajukan penawaran masih dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menurunkan gaji. Jadi saya rasa manajemen Juventus ingin memperpanjang atau memperbarui kontrak Adrien Rabiot asal Adrien Rabiot mau menurunkan gajinya bersama Juventus. Saya rasa Rabiot kalau memang ingin bermain bersama Juventus lebih lama dan memang benar-benar ingin membuktikan diri bahwa dia layak berada di Juventus sebagai gelandang top, harusnya Adrien bisa sedikit menurunkan beban gajinya yang bisa meringankan tim dan membantu Juventus untuk kembali ke top performanya. Karena menurut saya Adrien Rabiot sampai saat ini atau di musim ini khususnya satu-satunya gelandang yang paling top di antara gelandang lain yang tersedia. Karena melihat Paredes yang baru datang sepertinya dia flop ya, belum bisa beradaptasi dengan baik dengan gaya permainan Allegri Ball. Sedangkan Adrien Rabiot dari beberapa musim terakhir yang memperlihatkan penurunan performa, dan di musim ini performanya kembali konsisten dan membaik dan memasuki usia emas. Jadi saya berharap Rabiot sih masih bisa untuk 2-3 musim lagi bersama Juventus jika dia bermain seperti saat ini, dan dia kedepannya mungkin akan menjadi tandem yang baik buat Paul Pogba di lini tengah Juventus. Jadi kita lihat saja kedepannya seperti apa ya. Jadi untuk preview pertandingan Juventus Empoli cukup sampai di sini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian punya kritik saran silahkan tulis di komentar, ataupun kalian tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan silahkan juga tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai ketemu di Juve Talk selanjutnya. Forza Juve. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything.